Halo Halo semuanya, semuanya. kembali lagi di podcast Poltekkes Kemenkes Riau. Kali ini dengan tema Ngobrol Bareng Duta tentang cinta, budaya, dan cita-cita. Nah, podcast kali ini dipandu dengan saya yaitu Winda Melia Januarti Putri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Riau. Dan juga nih teman-teman, kali ini saya tidak sendiri. Ada narasumber yang bernama Fitra Wayudi. Nah, beliau ini mahasiswa Poltekkes Kemenkes Riau. Boleh perkenalkan dirinya Bang Fitra? Baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fitra Wahyudi, biasa dipanggil Fitra. Saya dari Prodi Dampak Keperawatan tingkat 2A. Nah, saya berasal dari Sumatera Barat nih Kak Winda. Wah, Sumatera Barat ya Bang ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bang, kan Sumatera Barat ini berbagai macam nih budayanya. Bisa dong Abang nyanyi sedikit nih lagu Minangnya. Oleh. Mungkin karena saya bukan basic penyanyi, saya coba aja ya Kak. Mungkin Boleh. part pertamanya aja gitu. Oke. Urang Minang baralek gadang sakampuang orang mendoakan. Nah, gitu Wis. aja Kak Winda. Lagi siapa? Nah, selain nyanyi nih Bang, bisa dong Abang sebutin nih tarian apa yang Abang bisa dari Sumatera Barat nih Oke, Bang. tarian yang mungkin saya bisa yaitu tari piring Kak, dan tari payung Hmm. gitu. Karena tari piring ini memiliki makna besar bagi orang Sumatera Barat Kak. Oke, luar biasa ya Bang ya. Nah, nih Bang, dengar-dengar nih, Abang kan udah pakai selembang Bujang Polkesri nih Bang. Dan selain itu kan Abang juga duta genre, duta budaya. Nah, menurut Abang nih gimana nih awal ketertarikan Abang pertama kali? Nah, tertarikan saya nih pada zaman dahulu, saya Hmm. saat remaja, karena saya punya harapan besar untuk keluarga saya, memberikan yang terbaik kepada keluarga saya. Kak Winda kan juga gitu kan, Iya memberikan Bang, hal terbaik untuk keluarganya. betul. Nah, karena itulah saya ingin upgrade diri saya, bagaimana cara saya berbicara, bagaimana cara saya menghormati orang lain. Nah, disitulah saya ingin mendaftar bujang ataupun duta-duta lain yang saya emban saat ini. Luar biasa ya Bang ya. Nah, dari ketiga duta-duta yang udah Abang pegang nih Bang, mana yang paling berkesan menurut Abang yang menyimpan salah satu makna yang luar biasa nih bagi Abang? Oke, yang paling berkesannya itu di antara tiga duta Ya. tersebut, antara tiga ajang pageant tersebut, mungkin saya lebih berkesan itu duta genre. Hmm. Karena duta genre ini berfokus pada remaja kan Kak, karena Ya, di saat itu saya remaja dan mungkin tantangan yang saya hadapi itu sangat besar. Kak Winda merasa hal tersebut kan, kayak tantangan betul. kita tuh kayak ih kok berat kali jadi Iya. remaja kalau ini aja sedikit salah, tapi rasa ingin tahu kita tuh bakal muncul dengan sendirinya tanpa Mm. kita buat-buat sendiri Kak. Makanya saya lebih berkesan kepada duta genre atau generasi berencana Kak. Wah, biasa ya Bang ya. Nah, jadi kan di duta-duta ini Bang pasti ada tantangan tersendiri nih yang Abang rasakan. Bisa Bang ceritain ke teman-teman apa aja sih tantangan yang Abang rasakan? Oke, tantangannya mungkin dari segi mulai pendaftaran, Mm-mm. dari seleksi berkas, kita tuh harus ngisihin beribu orang Betul. untuk bisa capai stop 10. Kami Mm-mm. kemarin tuh di Duta Gantri ada 10 pasang gitu, Kak. Nah, menyisihkan orang tuh yang sangat besar, Kak, tantangannya. Terus bagaimana cara kita manajemen waktu nih, Kak, kan Mm-mm. saya nggak berhentikan sekolah, tetap lanjut Iya, sekolah. betul. Makanya di situ tuh kita harus kayak bagi waktu, bagaimana cara wawancara yang baik, Mm-mm. bagaimana cara ngomong yang baik, terus kayak bagaimana cara kita membuat advokasi kita supaya terlaksanakan sesuai yang kita inginkan Kak Winda. Nah, jadi selama Abang mendaftar nih jadi duta, pasti ada tantangannya tadi udah Bang ceritakan nih. Pasti di balik tantangan ada momen lucu tersendirinya nih Bang. Bisa Pasti Bang ada dong ceritakan Kak. Bang? Nah, momen lucunya mungkin kehilangan dompet ya Kak, karena Mm-mm. Bestek itu jauh dari masjid, karena itu kami kepotong jadwal sholat kan Kak, Iya. terus aku udah pergi sholat, tapi sebelum sholat aku titip dompet sama temen aku dalam Hmm. tasnya. Tapi aku tuh kayak karena lagi sibuk-sibuknya, lagi prepare juga bolak-balik ke masjid untuk sholat, tiba-tiba aku lupa naruhnya di mana Hmm. gitu. Mau jajan udah sampai nih Kak ke tempat orang tuh udah mesen nih, aku mesen kopi. Tapi dompet aku tadi mana? Kayak ngeraba-ngeraba gitu kok nggak ada gitu. Hmm. Ternyata bolak-balik ke masjid dicari nggak ada, di bestek tuh di ruangan tuh nggak ada, di meja nggak ada. Ternyata di tas temen aku karena aku lupa naruhnya di mana. Gitu Berarti itu kayak teledor Abang sendiri ya Bang, Iya, karena udah saudaraku sendiri. kelelahan, Iya, kecapean. Nah, lain kali hati-hati ya Bang kita ya, dijaga iya. barangnya. Nah, jadi menurut Abang juga nih, apa makna sebenarnya nih yang menurut Abang rasakan dari makna menjadi seorang duta? Maknanya itu sangat besar ya Kak Hmm. Winda. Bagaimana cara kita menginspirasi, bagaimana cara kita
berjalan searah bersama masyarakat, bersama pemuda, bersama remaja, bagaimana cara kita mengedukasinya, itu mungkin hal yang sangat besar, Kak. Mungkin Kakak sebagai perawat juga Iya, tantangannya sangat besar juga, bagaimana cara mempromosikan kesehatan betul. awalnya, kayak kita tuh harus, menyiapkan brosur juga untuk Mhm, orang nih paham nih, bukan sampai hanya brosur, tapi kita tuh harus nyiptain kata-kata yang mudah betul. dipahami oleh, kalangan-kalangan masyarakat gitu, Kak. Iya. Jadi kita nih Bang sebagai, perawat, sebagai duta juga nih, pasti kita juga mencerna nih, harus bisa memahami kata-kata apa sih yang bisa dicerna oleh orang-orang awam. Jadi bukan kayak seolah-olah kita saja mengerti Iya, nih kan Kak. Bang. Oke Bang Vita, luar biasa. Nah sebagai duta budaya nih Bang, menurut Abang seberapa penting sih anak muda menjaga dan melestarikan budayanya Bang? Sangat penting, Kak. Karena apa? Karena budaya itu merupakan identitas kita. Kakak kan Betul kalau identitas kita kan harus kita jaga kan. betul. Makanya kita sebagai pemuda, sebagai masyarakat harus melestarikan budaya kita. Mmm, Karena dengan cara melestarikan itulah timbulnya nanti orang tertarik sama budaya iya. kita. Orang luar tuh, orang mancanegara yang ingin datang nih mengulik misalnya dari Riau nih kayak roti jala Mhm, gitu, betul. Kak. Makanya kayak aku tuh penasaran kan aku berasal dari Sumatera Barat nih, Iya. Kak. Kayak roti jala tuh apa sih? Aku mau lihat gitu. Makanya Mhm. tertarik ke Bujang Dara dan sampai di Bujang saya, ini ya makanan dari Riau gitu, Mhm. Kak. Berarti jadi menurut Abang ini sangat penting ya Bang Sangat penting, Kak. menjaga dan melestarikan budaya masing-masing, karena kalau bukan kita siapa Lagi lagi yang ya kan Bang? melestarikan hal tersebut. Iya betul sekali. Nah jadi bentuk nyata apa nih Bang yang bisa dilakukan generasi zaman sekarang nih untuk mencintai budayanya? Oke, bentuk nyatanya belajar budaya tersebut, Kak. Betul. Kenapa harus belajar? Nah, dari belajar itulah kita dapat melestarikan budaya tersebut, Mhm. Kak. Nah, jangan sampai hanya belajar saja, tapi kita menginspirasi juga orang atau memperkenalkan budaya kita keluar, Mhm. mungkin itu nasional apapun internasional, Kak. Baik Bang, berarti intinya jangan malu untuk Iya, melestarikan budaya budaya kita ke kita. orang-orang, kalau bisa ke internasional Iya, ya Kak, kalau Bang. dapat ke internasional, Kak, supaya orang tuh tertarik ke Indonesia untuk mengembangkan UMKM di daerah kita, Kak. Betul sekali. Nah, lalu bagaimana nih cara Abang memadukan nilai budaya dengan kehidupan modern yang serba digital sekarang, Bang? Oke, membahas digital mungkin semakin lama, dunia ini teknologinya bakal maju juga. Nah, bagaimana cara saya memanfaatkan teknologi dengan peran saya sebagai bujang atau duta, itu dengan pertama memanfaatkan teknologi, Kak, dalam Hmm, bidang memperkenalkan supaya target pasar yang saya capai itu atau branding yang saya sampaikan itu tercapai, Kak, atau tersampaikan kepada orang lain gitu, Kak Winda. baik nih, Bang. Nah, jadi kan tadi Abang berasal dari Sumatera Barat ya, Iya. Bang. Nah, menurut Abang nih budaya apa yang paling Abang banggakan dari Sumatera Barat dan kenapa nih, Bang? Oke, mungkin dari budayanya yang pertama itu, ma'anta atau ma'anta asam. Nah, ma'anta asam Hmm, nih kayak kita tuh kan kayak udah suami istri nih, misalnya Kakak Winda nih udah, iya. punya momongan, udah hamil misalnya. Nah, di budaya di Minang tuh ada namanya ma'anta asam. Kita tuh Hmm, dari pihak cowoknya nganter ke pihak ceweknya tuh kayak, buah-buahan, kayak tebu, kayak, semangka, terus kayak pepaya. Nah, disitulah kayak perumpamaan besok anak nih bakal makan makanan yang bergizi gitu, Kak hmm. Winda. Wah, berarti luar biasa kali ya Bang Iya. budaya dari Sumatera Barat ini Bang. Nah lalu Bang, bagaimana nih Abang bisa mempromosikan nilai budaya Bang ke generasi muda sekarang? Baik, bagaimana cara saya memperkenalkan nih, Kak Ya, Winda? Nah, yang pertama tuh kayak harus jangan nganggap budaya itu kuno. Karena apa? Karena budaya itu tergantung kitanya bagaimana cara kita meng-upgrade diri, bagaimana cara kita, memodernkan budaya kita tersebut. Kan bisa disimpelkan budaya tersebut sesuai kondisi saat itu gitu, Kak Winda. betul berarti, luar biasa kali lah Bang yang ini. Iya. Jadi sebagai duta genre juga nih Bang dan Bujang Poltekkes, apa pandangan Abang tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi remaja? Oke, Kak. Sangat penting itu mungkin adalah kunci atau keberhasilan, kita sebagai duta untuk mempromosikan bagaimana itu reproduksi. Karena kenapa? Karena remaja ini bakal melewati 5 transisi kehidupannya, Kak. Karena itu juga kita sebagai duta nih atau bujang Poltekkes Menkes Riau harus paham, Kak. Harus paham nih terlebih dahulu baru dapat menyampaikan ke orang lain, Kak. Karena pentingnya reproduksi itu, eee, berseiringan dengan tumbuh kembangnya remaja, Kak. Karena kalau kita diam sama remaja, dengan remaja yang mungkin rasa penasarannya yang sangat tinggi, itu dapat, eee,
memanfaatkan waktunya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, itu dapat merusak citra dirinya sebagai remaja. Ya, betul sekali, Bang. Nah, sebagai duta nih, Bang, menurut Abang isu apa yang bisa disuarakan oleh kita semua nih di zaman sekarang nih, Bang? Mungkin isu yang harus kita suarakan yang pertama itu isu sosial, karena semakin lama hidup dunia nih, saya semakin lama hidup nih ya, kayak isu sosial nih makin meningkat aja nampaknya, Kak. Mulai dari kayak pembulian tuh bebas aja, orang mau ngapain bebas aja, pergaulan bebas tuh udah banyak sekarang. Karena pergaulan bebas itu dapat merusak citra diri kita, Kak. Karena orang lain tuh nggak, kok kita gini ya, gitu, Kak. Nah, makanya dari mulai saya mengikuti duta, saya belajar bagaimana cara memahami remaja dan pemuda, masyarakat. Mulai kayaknya kita tuh harus jaga diri, harus bentengin diri kita dari budaya yang masuk dari luar, Kak. Baik, Bang. Berarti menurut Abang isunya itu kayak mental health Iya, gitu ya, mental health Bang? gitu, Kak. Karena tidak semua kan mental orang ini Iya, sama. betul. Kita harus bisa nih kayak membedain mental semua orang. Kayak mental si A tuh gini, mental si B ini gini. Kan kita nggak tahu kan dengan kita yang berkata kasar kepada mereka, dia nerima atau enggaknya. Mungkin dia di depan nerima, tapi di belakangnya tuh, kok aku ngomongin kayak gitu ya. Kayak permasalahan tuh kayak banyak mungkin dari pertemanan gitu, Kak. Betul Karena sekali, Bang. saya menghadapi hal tersebut juga sih, Kak. Berarti nih, Bang, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Iya. Dan kayak asal Oh ceplos. saja gitu. Ya, karena kita nggak tahu nih yang kita omongin ini menyakiti Iya, hati menyakiti dia atau nggak sama orang lain tidak. gitu. Walaupun itu konteksnya bercanda ya, ya Bang ya. itu bercanda. Iya. Nah, kalaupun misal nih mungkin perkataan kita menyakiti hati dia, jumpai dia, minta Minta maaf. maaf gitu. Iya, karena kan apalagi sekarang maraknya bunuh diri ya, Iya, Bang. bunuh diri, Kak. Yang kayak berita yang kita dengar saat ini itu kan cuman dari perkataan orang tuh kan kita nggak terima gitu, Kak. Betul. Kayak saya ngerasain, saya pernah kok dikatain orang kayak kok gitu Fit, kok gini, tapi dengan kata yang mungkin nggak sesuai dengan saya, yang mengakibatkan saya tuh kayak insecure kayak kok ini nggak bisa ya, kok kalau gini pede nggak, kalau gini aku bisa nggak kayak gini. Itu makanya kalau bully itu dampaknya tuh merusak kepercayaan diri orang lain sih, Kak, menurut saya. Gitu. Berarti hati-hati dalam berkata Iya, ya, Bang. Iya, nah jadi teman-teman hati-hati untuk berkata dan ngata-ngatain orang ya, teman-teman. Karena bercandaan kalian itu belum tentu diterima nih sama orang gitu, Kak. tersebut. Pun kalau memang misalnya merasa tersinggung atau nggak enak hati, langsung minta maaf. Iya. Ya, nah juga nih, Bang, dalam konteks cinta, menurut Abang nih, cinta yang sehat di kalangan remaja di saat ini tuh gimana nih, Bang? Ondeh-mandeh, sangat berat ya pembahasannya Iya, Bang. cinta nih. Kalau kata-kata cinta, kalau dari saya sendiri, cintai diri kita sendiri dulu. Karena kenapa? Karena cinta itu emang timbul dari hati, tapi kembali ke diri kitanya. Bagaimana cara kita menghargai diri kita, bagaimana cara kita menghargai value dari diri kita, baru kita cintai orang lain. Nah, mungkin cinta dalam konteks ya pasangan, mungkin kesetaraan, kejujuran, terus bagaimana cara membagi waktu, mungkin itu, Kak Indah. Dan juga kita lagi ke isu sekarang nih, Bang, tentang cinta, banyak perselingkuhan Iya, banyak nih, perselingkuhan Bang. hot-hotnya sekarang, Kak. Iya, nah jadi kalau misalnya nih teman-teman belum apa namanya, belum matang untuk berpasangan, tahan dulu. Tahan dulu. Iya, karena jodoh itu pasti Pasti ada ada, gitu. udah ada digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan Betul kita. sekali. Nah, jadi juga nih dalam konteks cinta khususnya remaja nih, jangan mau disentuh-sentuh Iya, dulu. jangan mau disentuh dulu. Iya. Karena kalau perempuan tuh surga loh gitu. Kayak nantilah untuk cinta-cinta tuh gitu. Jaga diri baik-baik, persiapkan masa depan dulu baru bercinta. Betul, seperti kayak jargon podcast nih, Bang. Jaga diri, jaga teman, jaga Kemenkes. Gitu, nah, Kak. gitu. Jadi dari diri kita sendiri nih, cintai diri kalian sendiri, jaga diri. Iya. Pasti nanti ada akan timbul tuh orang karena value kita udah baik nih, orang tuh cari kita, bukan kita lagi yang cari orang gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu ya, Bang, konteks cinta menurut Abang. Iya. Nah nih, Bang, sebenarnya masih banyak nih, Bang, yang ingin saya tanyakan ke Abang, tapi karena waktu udah habis nih, Bang. Mungkin next time kita akan berjumpa lagi dan ngomong hal-hal isu yang lebih hangat lagi nih, Bang. Nah, kata-kata yang Abang bisa berikan untuk teman-teman nih, Bang, hari ini. Boleh, Bang? Kata-kata untuk hari ini, cintai budaya karena budaya itu identitas kita, dan hargai waktu juga. Dan bagaimana cara teman-teman lagi melestarikan budaya tersebut sesuai teman-teman aja, kayak teman-teman pandainya sebisanya sampai di mana gitu. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang Fitra, untuk waktu dan kesempatannya telah datang di podcast Poltekkes Kemenkes Ria pada hari ini. Nah, teman-teman, jangan lupa ditonton ya. Linknya ada di bawah ini.
Nanti akan dicantumkan. Dadah semuanya, terima kasih.